Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Louis Priscilia dari program studi D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia. Di sini saya akan membahas tentang sistem pernapasan. Pengertian sistem pernapasan. Respirasi atau pernapasan merupakan pertukaran oksigen O2 dan karbon dioksida CO2 antara sel-sel tubuh serta lingkungan. Sistem pernapasan pada dasarnya dibentuk oleh jalan atau saluran nafas dan paru-paru beserta pembungkusnya atau yang disebut pleura dan rongga dada yang melindunginya. Urutan saluran pernapasan adalah sebagai berikut: rongga hidung ke faring, faring ke laring, laring ke trakea, trakea ke bronkus, bronkus ke paru-paru atau biasa disebut bronkiolus dan alveolus. Organ sistem pernapasan terbagi menjadi dua, yaitu organ sistem respirasi bagian atas dan organ sistem respirasi bagian bawah. Nah, organ sistem respirasi bagian atas terdiri dari hidung, faring, laring, dan trakea. Organ sistem respirasi bagian bawah terdiri dari paru-paru, bronkus, dan alveoli. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang organ sistem respirasi bagian atas. Yang pertama adalah hidung. Hidung terdiri dari eksternal dan internal. Nah, kalau bagian eksternal menonjol dari wajah dan disangga oleh tulang hidung dan kartilago. Sedangkan kalau internal, rongga berlorong yang dipisahkan menjadi rongga hidung kanan dan kiri oleh pembagi vertik yang sempit yang disebut septum. Dan kalian bisa lihat gambarnya ada di sebelah ya. Yang kedua ada faring. Faring merupakan saluran yang memiliki panjang kurang lebih 13 cm yang menghubungkan nasal dan rongga mulut kepada laring pada dasar tengkorak. Faring terdiri dari nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Dan untuk gambarnya, kalian bisa lihat ada di sebelah. Yang ketiga ada laring. Laring tersusun atas 9 kartilago, 6 kartilago kecil, dan 3 kartilago besar. Laring menghubungkan laringofaring dengan trakea terletak pada garis tengah anterior dari leher pada vertebrata vertikal 4-6. Laring sering disebut juga sebagai kotak suara, dan laring terdiri atas epiglotis, glotis, kartilago tiroid, kartilago trikoid, kartilago arytenoid, dan pita suara. Yang keempat ada trakea. Trakea merupakan suatu saluran rigid yang memiliki panjang 11-12 cm dengan diameter sekitar 2,5 cm. Trakea terdapat pada bagian oesophagus yang terentang mulai dari kartilago krikoid masuk ke dalam rongga torak. Trakea tersusun dari 16-20 cincin tulang rawan berbentuk huruf O yang terbuka pada bagian belakangnya. Selain itu, trakea terdapat juga cilia yang memicu terjadinya refleks batuk atau bersin. Trakea mengalami percabangan pada karina, membentuk bronkus kiri dan kanan. Selanjutnya akan membahas tentang organ sistem respirasi bagian bawah. Yang pertama ada bronkus. Tenggorokan atau trakea yang bercabang menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri, yang biasa disebut bronkus lobaris kanan atau 3 lobus dan bronkus lobaris kiri atau 2 bronkus. Bronkus lobaris kanan terbagi menjadi 10 bronkus segmental dan bronkus lobaris kiri terbagi menjadi 9 bronkus segmental. Struktur mendasar dari kedua paru-paru adalah percabangan bronkial, yang selanjutnya bronki, bronkiolus, bronkiolus terminal, bronkiolus respiratorik, ductus alveolar, dan sakus alveolar. Yang kedua ada paru-paru. Paru-paru adalah organ berbentuk piramid seperti spons
dan berisi udara, terletak dalam rongga toraks. Paru kanan memiliki 3 lobus, paru kiri memiliki 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh 2 selaput yang tipis disebut pleura, pleura visceral dan pleura parietal. Yang ketiga ada alveoli. Pertukaran O2 dan CO2 terjadi di alveoli. Terdapat sekitar 300 juta dan jika bersatu membentuk satu lembar akan seluas 70 m persegi. Alveoli terdiri atas 3 tipe: sel-sel alveolar tipe 1, sel-sel alveolar tipe 2, dan sel-sel alveolar tipe 3. Alveoli dan kapiler pulmoner. Arteri pulmoner membawa O2 dari jantung ke paru-paru melalui vena pulmoner darah kembali ke jantung. Selanjutnya ada struktur membran respirasi atau dinding alveoli. O2 dan CO2 berdifusi melalui membran respirasi dan untuk gambarnya ada di bagian bawah. Selanjutnya akan membahas tentang mekanisme pernapasan. Sistem respirasi bekerja melalui 3 tahap, yaitu ventilasi, difusi, dan terakhir adalah transportasi. Pernapasan yang dilakukan menyediakan suplai udara segar secara terus-menerus ke dalam membran alveoli. Keadaan ini terjadi melalui 2 fase, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Otot-otot pernapasan. Otot scalenus, otot sternocleidomastoid, otot intercostal internus, otot-otot perut, dan diafragma. Sekian dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.